materi kita yang pertama kali ini adalah tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Nah, kalau kamu ingat latar belakang munculnya nasionalisme itu yang salah satunya adalah paham-paham baru ya. Munculnya paham-paham baru berupa demokrasi, sosialisme, kemudian nasionalisme. Nah, di Indonesia sendiri paham yang mempengaruhi pergerakan nasional itu adalah paham nasionalisme. Nah, oleh karena itu muncullah organisasi pergerakan nasional, yaitu yang dilatar belakangi juga sebelumnya berdirinya sekolah-sekolah pada zaman Hindia Belanda. Oke, nah, adapun bentuk-bentuk organisasi pergerakan nasional Indonesia itu ada yang bersifat etnik atau kedaerahan, kemudian ada yang bersifat keagamaan, dan ada yang bersifat nasional, dan juga melalui Kongres Pemuda dan Kongres Perempuan dan manifesto politik. Manifesto itu maksudnya pernyataan sikap sebuah kelompok yang diumumkan kepada publik dan bermuatan politis. Ya, nah, apa-apa saja organisasi pergerakan nasional yang muncul di Indonesia? Nah, yang pertama kali itu adalah organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo itu tahun berdirinya 20 Mei 1908. 20 Mei 1908. Nah, tokoh perintisnya itu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sedangkan ketuanya adalah Sutomo. Anggotanya yaitu pelajar-pelajar Stopia. Ya, pelajar Stopia. Kemudian kalau kita perhatikan atau kita baca tujuan dari berdirinya Budi Utomo ini, nah pertama sekali tahun 1908 kan Indonesia itu belum mengenal adanya persatuan, belum mengenal adanya kemerdekaan. Nah, tujuannya itu pada dasarnya awalnya itu yaitu untuk pendidikan dan pengajaran. Ya, namun seiring dengan perkembangan waktu dan politik jadi meluas menjadi tujuannya itu setelah kongres ya, Kongres Budi Utomo itu, maka mencapai Indonesia merdeka. Namun tujuan awalnya itu mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat serta martabat bangsa Indonesia melalui bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, bagaimana perkembangan Budi Utomo ini, organisasi ini? Salah satu tidak ada dan kultur yang didapatkan dari Turki itu masyarakat Turki malah dari menunggu waktu tahun di luar di kolam ini. Bu, suara nggak ada, Bu. Karena kemarin yang sekarang ini tapi rata tidak bisa keluar sama sekali ya. Nggak dengar, Bu. Gimana? Suara saya udah dengar? Oke. Nah, perkembangannya pada akhir tahun 1909, Budi Utomo itu sudah mencapai 40 cabang. Ya. Oke, setelah organisasi Budi Utomo, bagaimana, Nak? Suara saya dengar, Nak? Halo? Dengar, Bu. Kami semuanya? Dengar? Dengar, Bu. Jelas, Nak? Dengar. Dengar, Bu. Oke. Nah, oke, kita lanjutin, Nak. Nah, setelah organisasi Budi Utomo, organisasi apa yang muncul? Nah, ada banyak organisasi. Muncullah Serikat Dagang Islam. Setelah itu berubah menjadi Serikat Islam. Kemudian Indisi Parti, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, PNI, dan Partai Nasional Indonesia. Nah, akan kita bahas ini satu persatu. Ya. Nah, yang setelah tadi Budi Utomo yang muncul berikutnya adalah Serikat Dagang Islam. Nah, Serikat Dagang Islam ini didirikan di Jakarta pada tahun 1909. Sedangkan di Yogyakarta pada tahun 1911. Ya, pendirinya itu adalah Kiai Haji Samanhudi. Ini dia
fotonya ya, Kiai Haji Samanhudi. Nah, tujuan organisasi ini menyatukan pedagang muslim dalam persaingannya dengan pedagang Cina. Nah, itu tujuan dari Serikat Dagang Islam. Nah, kemudian Serikat Dagang Islam itu berubah nama organisasinya menjadi Serikat Islam. Berubah itu tahun 1912. Ya. Nah, siapa yang mendirikan Serikat Islam ini? Yaitu Cokroaminoto dan Kiai Haji Agus Salim. Nah, itu Cokroaminoto. Ya. Tujuan organisasinya yang pertama itu memajukan kehidupan rakyat melalui perekonomian. Yang kedua, membina persatuan dan memajukan umat Islam. Yang ketiga, mengangkat dan memajukan derajat serta kecerdasan rakyat untuk menentang setiap bentuk penindasan. Nah, kalau kita perhatikan di sini tujuannya sudah lebih luas dari tujuan organisasi sebelumnya Serikat Dagang Islam, ya. Nah, apa yang terjadi setelah Serikat Islam ini terbentuk? Maka ada pengaruh yang masuk ke dalam Serikat Islam, yaitu pengaruh komunisme, ya. Sehingga Serikat Islam itu terbagi menjadi dua. Ada Serikat Islam Putih, ya, dua aliran seperti itu ya, yang diprakarsai oleh Cokroaminoto, dan Serikat Islam Merah, yaitu komunis ya, yang diketuai oleh Semaun dan Darsono. Dan akhirnya Serikat Islam Putih ini membentuk Partai Serikat Islam, dan Serikat Islam Merah membentuk Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal dengan PKI. Ya, oke, kita lanjutkan. Organisasi berikutnya yang muncul yaitu adalah Indisi Party. Nah, Indisi Party merupakan organisasi partai politik yang pertama kali di Indonesia. Dulu namanya Hindia Belanda, ya. Pada zaman kolonial itu Indonesia itu namanya Hindia Belanda. Nah, organisasi ini berdiri di Bandung 25 Desember 1912. Nah, pendirinya siapa? Yaitu 3 serangkai. 3 serangkai itu siapa saja? Suyardi Suryaningrat, Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian Dawas Daker. Nah, apa tujuan dari organisasi Indisi Party ini? Yang pertama itu mengembangkan rasa nasionalisme dan menciptakan kebersamaan dan persatuan orang Sunda. Yang kedua, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Ya, dan akhirnya Indisi Party ini dalam kurun waktu hanya 1 tahun, tahun 1913, organisasi ini bubar. Oke, kita lanjutkan. Organisasi berikutnya adalah Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu didirikan di Yogyakarta 18 November 1912. Pendirinya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, organisasi ini bersifat sosial keagamaan. Ya. Nah, tujuan dari organisasi ini yaitu memurnikan pelaksanaan agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, itu ajaran Islam. Kemudian yang kedua, meningkatkan martabat manusia agar mampu bersaing dengan orang Belanda. Nah, jadi kalau kita perhatikan, amati sampai sekarang ini, organisasi ini masih aktif sampai sekarang ya. Organisasi Muhammadiyah yang bertahan sampai sekarang ya. Oke, kita lanjutkan. Organisasi berikutnya yaitu adalah organisasi Perhimpunan Indonesia. Nah, organisasi ini bersifat radikal atau keras. Radikal itu artinya tidak mau bekerja sama dengan kolonial Belanda, atau disebut juga dengan non-kooperatif. Non-kooperatif itu sama ya. Nah, Perhimpunan Indonesia ini
didirikan dengan nama Indische Vereniging tahun 1908 di Belanda. Jadi awalnya itu didirikan di Belanda. Namun tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Ya. Kemudian siapa pendiri organisasi ini? Adalah Gunawan Mangunkusumo, ya. Kemudian Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, kemudian Sastro Mulyono dan Sartono. Ya, kalau kita amati ini nama-namanya itu gambarnya yang dari kiri ke kanan. Kalau bisa kamu zoom ya, kamu zoom. Untuk lebih jelasnya, Ibu harap anak-anak kami pakai handphone di landscape aja handphonenya biar lebih jelas materinya, ya, nak, di landscape aja. Kemudian apa tujuan dari organisasi ini? Tujuannya itu yaitu mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia. Ya, mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia. Itulah organisasi Perhimpunan Indonesia. Nah, berikutnya adalah Partai Komunis Indonesia. Nah, Partai Komunis Indonesia itu organisasinya bersifat radikal atau keras, non-kooperatif, non-kooperasi, tidak mau bekerja sama dengan kolonial Belanda. Nah, di mana didirikan organisasi ini? Didirikan di Semarang pada tanggal 4 Mei 1914. Ya, awalnya itu namanya dengan nama ISDP, Indische Social Democratic Vereniging. Ya, kemudian pada tahun 1920, 23 Mei, organisasi ini berubah menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia. Ya, oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nak, lambangnya itu adalah palu dan arit. Itu adalah lambang atau simbol dari organisasi PKI. Ya, itu bersifat itu adalah anggotanya buruh dan tani, ya. Kemudian siapa ketuanya? ISDP itu ketuanya yaitu Sni Philip, ya. Kemudian Brandsteder, Houdeker, dan P. Bergma, ya. Sedangkan kalau PKI itu ketuanya Semaun dan wakilnya itu adalah Darsono. Nah, tujuan dari organisasi ini yaitu mendirikan negara komunis dan menyebarkan ajaran Marxisme. Ya, ajaran Marxisme itu berarti ajaran, ya, komunis itu menganggap segala sesuatunya direncanakan, dilaksanakan demi tujuan bersama. Ya, semua milik bersama. Seperti itu, ya, kalau ajaran dari komunis. Ya. Kemudian kita lanjutkan, organisasi berikutnya adalah Partai Nasional Indonesia. Ya, Partai Nasional Indonesia itu didirikan di Bandung pada 1927. Nah, pendirinya itu adalah Insinyur Soekarno, Ishak Cokro Hadi Suryo, Mr. Sartono, dan Mr. Sunario. Nah, adapun tujuan dari organisasi PNI ini adalah mencapai Indonesia merdeka dengan asas asal SEP, ya, artinya mandiri, ya. Kemudian non kooperatif, tidak mau bekerja sama, serta bersifat sosial kebersamaan, Marxisme, ya. Oke, Marxisme itu berarti mementingkan kepentingan rakyat kecil, ya. Oke, memperjuangkan rakyat kecil, itu Marxisme. Nah, itulah Partai Nasional Indonesia. Nah, ini adalah, kamu perhatikan di slide ini, nak. Ini adalah logonya atau simbol dari Partai Nasional Indonesia. Oke, para pendirinya juga di ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu muncul Partai Indonesia Raya, Parindra. Parindra, ya, bukan Gerindra. Partai Indonesia Raya. Didirikan di Solo 26 Desember 1935. Kemudian pendirinya itu adalah Dr. Sutomo.
Ya, Dr. Sutomo. Nah, kemudian tujuannya yaitu mencapai Indonesia Raya. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan, berikutnya adalah Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia. Nah, Gerindo ini didirikan di Jakarta 24 Mei 1937. Nah, pendirinya yaitu Adnan Kapau Gani, ketuanya ya, sebagai ketua. Sartono, Sanusi Pane, Amir Sarifuddin, Harahap, dan Muhammad Yamin. Ya. Nah, tujuannya itu organisasi ini juga adalah untuk mencapai Indonesia merdeka. Nah, berikutnya adalah Gabungan Politik Indonesia. Nah, organisasi yang terakhir ini adalah Gabungan Politik Indonesia. Nah, ini didirikan di Jakarta 21 Mei 1939. Nah, pendirinya adalah Muhammad Husni Tamrin, kemudian Mr. Amir Sarifuddin, Abi Kusno, Cokros. Tujuannya adalah agar Indonesia berparlemen. Artinya Indonesia itu punya pemerintahan yang berdiri sendiri. Nah, pada dasarnya nak, materi organisasi politik ini cukup gampang untuk kita pahami. Nah, hanya kita perlu tahu organisasi itu bentuknya seperti apa, kemudian apa tujuannya dan pendirinya. Hanya seperti itu ya. Nah, sebelum nanti materi ini akan kami, Bapak Ibu guru semuanya nanti akan membagikan di Google Classroom. Kami akan kasih materinya. Jadi sekarang belum kami kasih dulu, setelah kami jelaskan nanti menyusul akan kami bagikan di Google Classroom masing-masing atau di grup anak-anak kami sekalian. Oke? Nah, untuk penjelasan tentang organisasi pergerakan nasional sampai di sini dulu. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan sebelum masuk materi kedua yang dibawakan oleh Ibu Sejabat, boleh diketikkan di kolom chatnya. Kemudian anak-anak kami, Ibu harap silakan mengisi link absensi. Ya, yang belum mengisi link absensi silakan. Sudah, Bu. Udah, oke. Nah, silakan nak, adakah yang mau ditanyakan? Kami buka apa? Mic-nya silakan dihidupkan, mikrofonnya. Tentang organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Silakan. Kalau sudah cukup jelas, biar kita lanjutkan materi berikutnya dibawakan oleh Ibu. Cukup jelas, nak? Ibu Jabat ini udah masuk ya? Oke, Bu. Oke. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini kita lanjutkan untuk pembelajaran kita kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Jadi setelah masuknya bangsa Barat ke negara Indonesia, disusul dengan kedatangan bangsa Jepang ke negara kita. Nah, ketika Jepang datang ke Indonesia, penjajahan di negara kita yang dilakukan oleh Belanda itu masih dilakukan, tetapi Jepang datang dengan sebagai pahlawan yang dikatakan yaitu saudara tua, sedangkan untuk Indonesia yaitu saudara muda. Awalnya Jepang diterima di Indonesia dengan baik, namun lama-kelamaan kedatangan atau keberadaan Jepang di Indonesia dirasakan kekecewaannya oleh masyarakat Indonesia. Berakhir ketika pasukan Jepang berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Nah, kedatangan pasukan Jepang ke Indonesia merupakan salah satu rangkaian dalam Perang Dunia Kedua. Banyaknya daerah yang berhasil ditaklukkan
dilakukan oleh Jerman yang merupakan sekutu Jepang pada Perang Dunia Kedua, mendorong Jepang untuk menguasai Asia Pasifik. Nah, Jepang punya motivasi untuk menguasai Asia Tenggara dengan melakukan pemboman di pangkalan angkatan Amerika Serikat, yaitu Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Kemudian Jepang masuk ke Indonesia. Nah, Jepang tiba di Indonesia itu pada tanggal 11 Januari 1942. Jepang berhasil mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, yang merupakan daerah penghasil minyak yang utama pada saat tersebut di Indonesia. Kemudian Jepang berhasil menguasai Tarakan dengan Komandan Belanda menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Kemudian pada tanggal 24 Januari 1942, Jepang berhasil menduduki Balikpapan. Ini merupakan sumber minyak yang kedua. Lalu pada tanggal 29 Januari 1942, Jepang berhasil menduduki Pontianak. 3 Februari menduduki Samarinda, 5 Februari Kota Bangun, 10 Februari Banjarmasin, 16 Februari Palembang yang juga merupakan sumber minyak. Kemudian menduduki daerah Jawa. Pada tanggal 8 Maret 1942, dengan semakin banyaknya wilayah yang dikuasai oleh Jepang di Indonesia, Belanda pun menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dengan semakin besarnya wilayah yang dikuasai oleh Jepang di Indonesia, maka Jepang membagi 3 wilayah pertahanan di Indonesia, yaitu Jawa dan Madura yang dikuasai Rikugun atau Angkatan Darat Jepang, kemudian Sumatera dan sekitarnya, lalu yang ketiga Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara. Mengapa Jepang membagi 3 wilayah Indonesia? Karena wilayah Indonesia sangat luas. Dengan membagi 3, memudahkan Jepang untuk mengawasi masyarakat Indonesia. Nah, ini kita bisa melihat yaitu gambar penyerbuan di Pearl Harbor, Hawaii yang dilakukan oleh Jepang. Sebagai saudara tua atau Jepang yang telah membebaskan Indonesia dari bangsa Belanda, ternyata memberikan banyak dampak, yaitu terhadap pemerasan sumber daya alam, di mana hasil pertanian dan peternakan, hasil tambang, hutan, tanah maupun untuk pertanian dan untuk perkebunan tanaman jarak. Ini dilakukan pemerasan. Lalu pengerahan sumber tenaga manusia, yaitu ada Romusa atau kerja paksa tanpa upah. Lalu pembentukan organisasi semi militer, yang mana organisasinya tidak memegang senjata, yaitu seperti Kaibodan, Seinendan, yang awalnya dibantu polisi dan diberi dasar kemiliteran, kemudian Fujinkai, Jawa, Hokukai, maupun Shinsei. Nah, Romusa merupakan kerja paksa yang dilakukan tanpa upah. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, maka dikatakanlah Romusa
merupakan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan suci. Selain pembentukan atau pengerahan tenaga kerja manusia, ada juga pembentukan organisasi militer dan militer. Yang militer itu ada dua, yaitu EIHO dan PETA. Nah, EIHO ini adalah pembantu prajurit Jepang, yang kemudian untuk PETA itu adalah pembela tanah air. Nah, PETA ini nanti dilatih oleh tentara Jepang, yang nantinya PETA akan membantu ya untuk memukul mundur tentara Jepang dari Indonesia. Kemudian kita lihat untuk akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Keberadaan Jepang yang awalnya mengusir bangsa Belanda dari negara kita, yang ternyata memberikan kekecewaan sebagai saudara tua, memberikan dampak pada bidang politik, diantaranya menerapkan sistem pemerintahan militer, dibentuk gerakan 3A, membentuk Putra, Jawa Hukukai, dan membentuk Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI. Kemudian pada bidang ekonomi, sumber daya alam dikeruk oleh Jepang atau dilakukan pemerasan terhadap SDA Indonesia oleh Jepang. Kemudian pemerasan kekayaan bangsa Indonesia, yaitu dengan menyita peninggalan kekayaan Belanda, lalu menguasai dan memonopoli penjualan teh, kopi, karet, Cina, dan kampanye pengerahan barang-barang dan menambah bahan pangan, lalu mengganti perkebunan dengan bahan pangan, dan rakyat hanya memiliki 40% dan 60% untuk Jepang. Lalu diwajibkan yaitu menanam pohon jarak, sehingga mengakibatkan kekurangan bahan pangan, lalu adanya juga partisipasi Romusa. Nah, pada bidang sosial dan mentalitas masyarakat Indonesia, yaitu akibatnya adalah masyarakat Indonesia berpartisipasi pada Romusa karena dianggap Romusa adalah sebagai orang-orang yang melakukan pekerjaan suci. Awalnya masyarakat yang mengikuti Romusa merasa bangga, tapi lama-kelamaan mereka menyadari bahwasanya mereka adalah seperti yang dikatakan oleh Jepang. Nah, kita lihat untuk organisasi semi militer yang diwajibkan oleh Jepang untuk masyarakat Indonesia, yaitu seperti Barisan Pemuda untuk usia 14 sampai 22 tahun. Kemudian Fujinkai, ini barisan wanita usia 15 tahun yang nantinya juga akan dibawa untuk berperang untuk mempersiapkan kebutuhan bahan pangan. Kemudian Keibodan, yaitu barisan pembantu polisi, ini usia 23 sampai 25 tahun. Kemudian Shushintai itu tujuannya adalah menyiapkan kesiapan rakyat yang dibentuk 14 September 1944. Nah, sedangkan untuk Keiho sendiri itu adalah pemuda usia 18 sampai 25 tahun. Tujuannya membantu Jepang untuk melawan sekutu. Kemudian PETA, yaitu pada 3 Oktober, ini merupakan kekuatan inti tentara Jepang. Ada 2 organisasi bentukan rakyat Indonesia yang diizinkan oleh Jepang, yang bersifat kooperatif dan non kooperatif. Yang bersifat kooperatif artinya mau bekerja sama dengan Jepang, namun sebenarnya
secara diam-diam memperjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia, yaitu gerakan 3A yang mana berisi slogan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia. Kemudian gerakan ini dibentuk tujuannya agar bangsa-bangsa di Asia itu membantu perang Asia Timur Raya atau perang Asia Pasifik. Nah, namun dibubarkan karena tidak berhasil mendapat dukungan dari rakyat. Kemudian setelah dibubarkannya gerakan 3A, yaitu dibentuk lagi Putra. Nah, Putra ini adalah singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Nah, jadi Jepang membentuk Putra yaitu pada tanggal 16 April 1943, yaitu dengan pemimpinnya adalah tokoh 4 serangkai, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Tujuannya itu untuk mempersatukan rakyat Jawa dalam menghadapi serangan sekutu. Namun para pemimpin Indonesia atau pemimpin Putra justru menggunakan Putra untuk memelihara perjuangan bagi terwujudnya Indonesia merdeka. Nah, kenapa Jepang memilih pemimpin Putra yaitu tokoh 4 serangkai? Karena tokoh 4 serangkai memiliki pengaruh besar terhadap rakyat Indonesia, sehingga akan lebih mudah menarik simpati rakyat Indonesia. Namun, hal ini diketahui juga oleh Jepang sehingga dibubarkan karena adanya gagasan-gagasan kemerdekaan pada organisasi Putra tersebut. Setelah Putra bubar, maka dibentuk yaitu Jawa Hokukai karena semakin hebatnya perang Asia dan Pasifik, Jepang membutuhkan tentara atau pasukan yang banyak untuk melawan sekutunya. Kemudian Jawa Hokukai ini berasal dari Hopo Senshin katanya, yaitu semangat kebaktian yang memiliki 3 dasar untuk mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan tugas untuk Jepang. Namun, sama seperti organisasi 3A dan Putra, organisasi Jawa Hokukai juga digunakan untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan. Maka pada tahun 1944, Jepang juga membubarkan organisasi tersebut. Kemudian organisasi lain yang dibentuk Jepang yang bermanfaat bagi mereka seperti ada juga Jawa Hokukai, kemudian Senin dan Keibo dan Peta Fujinkai dan Keibo. Nah, setelah Jawa Hokukai dibentuk Miyai dan Masyumi. Miyai ini merupakan organisasi yang pada masa penjajahan Belanda sudah ada, namun tetap diizinkan oleh Jepang untuk berdiri karena mereka gerakan yang anti Barat dan hanya bergerak pada bidang amal serta penyelenggaraan hari-hari besar agama Islam saja, sehingga Jepang menganggap tidak berbahaya. Nah, tugas dan tujuan Miyai pada waktu itu menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Islam, lalu mengharmonisasi Islam dengan tuntutan perkembangan zaman dan ikut membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Nah, Miyai juga dibubarkan. Ternyata perkembangannya tidak sesuai dengan harapan Jepang dan digantilah organisasi baru yaitu Masyumi. Harapannya Masyumi ini dibentuk untuk mengumpulkan dana dan menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan perang Asia Timur Raya. Nah, setelah Masyumi dibentuk yaitu Chuo Sang-in. Ya, Chuo Sang-in
Ini merupakan badan yang menampung dan memberikan aktivitas kepada tokoh nasional Indonesia agar terlibat dalam kegiatan pemerintahan. Ini dia Cheongsu Sang-in yang dahulu dengan yang sekarang ya. Sekarang itu dikenal dengan Gedung Pancasila. Selain melalui organisasi, para pemimpin Indonesia juga mewujudkan kemerdekaan Indonesia itu dengan melakukan angkat senjata seperti gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah ini gerakan yang dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Kemudian sebelum melakukan gerakan, para pemimpin ini menghimpun kekuatan dan menanamkan semangat persatuan Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, gerakan bawah tanah ini dipimpin oleh Sultan Syahrir. Selain gerakan bawah tanah, terjadi juga perlawanan di beberapa wilayah Indonesia, yaitu di Aceh, seperti yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, memaksakan kehendak sehingga serangan Jepang kan 10 November 1942. Kemudian di Singaparna, Jawa Barat, di Sukamana yang dipimpin oleh Haji Zainal Mustafa. Kemudian ada perlawanan juga oleh Tengku Hamid di Aceh. Lalu di Helo Bener, Jawa Barat. Kemudian di Kalimantan yang dipimpin Pang Suma, yaitu pemimpin suku Dayak. Lalu yaitu perlawanan Peta di Blitar yang dipimpin oleh Chodance Supriyadi, yaitu sebagai komandan peleton yang dilakukan pada 14 Februari 1945. Nah, kemudian ada juga perlawanan Peta, yaitu yang tadi prajurit-prajurit yang melakukan pemberontakan atau perlawanan terhadap Jepang itu dijatuhi hukuman mati karena pada saat itu tertangkap oleh Jepang dan berhidup. Namun katanya Supriyadi tidak tertangkap. Lalu pemberontakan Peta di Milir Cilacap. Nah, ini dipimpin oleh Budanco Kusairi. Perlawanan ini tidak berhasil, sama seperti perlawanan Peta yang pertama. Dan prajurit-prajurit tidak dijatuhi hukuman karena jasa dari Sudirman. Jadi Sudirman itu mengatakan kepada Jepang bahwasanya prajurit-prajurit Peta itu dihukumkan untuk tidak diberi hukuman. Nah, kita lihat untuk akibatnya, yaitu cara pemimpin Indonesia mewujudkan Indonesia merdeka, yaitu gerakan bawah tanah atau gerakan rahasia sekelompok Sultan Syahrir. Ini memberikan kursus politik bagi kaum pelajar. Nah, tujuannya memberikan landasan politik bagi persiapan kemerdekaan Indonesia. Lalu kelompok Kaigun atau Angkatan Laut yang Laksamana Maeda yang mendidik pelajar dengan sejarah politik, budaya, hukum, bela diri. Nah, kemudian kelompok Sukarni ini selalu mendapat pendidikan dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan Yamin. Kemudian ada kelompok Persatuan Mahasiswa, yaitu ini merupakan dari kelompok mahasiswa kedokteran, dan kelompok Amir Syarifuddin, ini kumpulan pemuda sosialis, ditangkap dan dihukum seumur hidup. Nah, itulah dia untuk pendudukan Jepang atau keberadaan Jepang selama di Indonesia yang memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Semoga kita bisa menghargai jasa para pejuang kita yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Selamat pagi. Halo Bu. Ya. Halo. Ya, silakan. Perkenalkan, saya. Halo Bu. Yes. Ya, dengar. Ya, halo. Ya, Nak. Nah, saya mau nanyakan Bu.
Halo Bu. Ya, halo. Dengar. Ini siapa, Nak? Siapa, Oh Nak? saya, ya Jas 8 kelas 8B. Ya, silakan, Nak. Sebenarnya kan Bu, mau nanya, itu Sukarni sama Soekarno itu sama Bu? Beda lah. Namanya Yes. sudah beda, jelas beda lah, Nak. Silakan Ibu Enggak, jawab maksudnya pertanyaan. perannya dalam pergerakan nasional Bu. Silakan Bu jabat. Halo? Halo? Ya, Sukarni dan Soekarno itu berbeda, nah. Tapi nama Sukarni ini lebih lekat yaitu dengan peristiwa Rengas Dengklok, yaitu pada tanggal peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, yang mana Sukarni ini bersama dengan sejumlah temannya mendatangi Soekarno dan Muhammad Hatta dan meminta Soekarno dan Muhammad Hatta nantinya untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia yang pada saat itu Jepang telah mengalami kekalahan terhadap Amerika Serikat. Jadi mereka adalah dua tokoh yang berbeda, namun Soekarno adalah tokoh golongan tua, sedangkan Sukarni adalah tokoh golongan muda. Jadi mereka sama-sama memiliki visi untuk memerdekakan Indonesia. Ya, seperti biasa, yang muda kan maunya cepetan, yang tua maunya sabar dulu, ada waktunya. Mungkin itu yang bisa Ibu jawab, atau ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain? Oke. Sudah muncul ini kan? Ada kasus di layarnya, Nak? Belum, Bu. Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Oke, sudah muncul. Kita mulai siap-siap semuanya. Aku nggak ada, Bu. Aku nggak ada, Bu. Oke. Kahut, Bu. Ya, Kahut. Di 1580. browsernya, silakan buka browsernya. 498. www.kahut.it. Oke. Kodenya apa, Bu? Tunggu sabar Bu. Kodenya ini 1580498. Sabar, Bu. 158. Mana Bu? 0498. Sabar Bu. 0498. Ya, namanya 15804. namanya Bapak Joshua dalam 8D itu. Oh, oke, Bu. Ya. Udah ada loh, Ma. Udah Hei. Oke, kita tunggu masih teman-temannya yang mau join. Ya, silakan yang baru gabung diklik browsernya, diketikkan www.it, kemudian masukkan kode gamenya, pinnya 1580498. Oke, 58 apa sih dibilangnya? ya, silakan diketikkan namanya, misalnya Joshua 8D dalam kurung 8D, begitu ya. Ya. Terus Bu? Ya, kita tunggu teman-teman kita Wow. mau gabung. Screen ya.
Mulai, Bu. Ya, kita ada 91 ya. 91. Suara Ya, Bu. dengar lah, sudah go join ya. Ini Oke, Bu. masih sambung main. Belum kita mulai ya, kita tunggu temannya anak-anak ya. Baru Ibu mulai. Oke, Bu. Oke, Bu. Ada nggak suara dengar musiknya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Dapat kali nih, Bu. Ada kalau kita buka aplikasinya, Bu. Yang lain nggak dengar musiknya? Enggak. Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada dengar musiknya ya? Enggak. Nggak ada ini, Bu. Ini nggak ada. Oh, kursорnya ini. Astaga. Kursornya. Bunyi beda kah? Kita mulai ya nak ya? Udah bisa kita mulai? Atau kita tunggu teman? Udah, Bu, bisa. Sebentar, Bu, sebentar. Bentar, Bu. Sebentar, Bu, lelet dia, Bu, lelet. Tulisannya UR ini ya, Bu. Ya ini pinnya nak. 1580498 tuliskan nama. Misalnya Joshua 8D begitu. Di sini tulisannya you are in, Bu. Iya, UR. Itu aja. Tulisannya, Bu. UR in. UR in tulisannya, Bu. Hah? Felisnya cuma satu loh keangkatan saja dia bukan saja. Nanti yang lain bisa menyusul. Yang lain Sama. Bu, ibu bilang tante. nanti yang mau bergabung bisa join. Oke, kita mulai. Bu, ibu dibilang tante. Ya, mulai, Bu. Mulai. Oke, kita mulai. Mulai, Bu. Oke, Bu. Oke. Pak, tadi ini sangat menentukan ya. Pani udah mau dimulai. Kok 7? Di layar ini itu jawabannya. Silakan. Jawabannya? Hah? Jawaban apa, Bu? Jawabannya. Gambar ini. Oke, dengar ini videonya. Gak ada dengar, Bu. Aku udah kepencet loh, Bu. Gak ada suara, Bu. Ini lagi dipencet, Bu. Gak ada suara, Bu. Pakai headset nggak dengar? Bu, udah kepencet loh, Bu. Sini. Aduh. Iya, Bu. Di headset gak dengar. Di headset juga nggak ada dengar suara. Iya, Bu. Gak ada pendengaran. Ada suara enak ya. Suara Ibu yang kedengaran, Bu. Enggak. Ceritanya ini videonya. Nanti ibu saya bikin lagi cerita yang silap tadi. Ini cerita Bu. tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Ya. Nah, pertama kali Jepang melakukan gerakan 3A. Nah, gerakan 3A itu apa saja? Nah, itu aja pertanyaan. Aduh, udah kepencet pula tadi. Jangan dijawab waktunya. Lihat itu di layar. Aduh. Siap. Bu, itu apa aja kecuali ya, Bu, atau semuanya? Ih, kok keluar dia? Kecuali jangan, Bu. Ya, Bu, sabar, Bu. Bu, sebentar, Bu, keluar dia, Bu. Iya, Bu. Kecuali kan, Bu? Apa jawabannya? Ya, kecuali itu bahasa nak soalnya. Kecuali. Soalnya emang gak ada. Lo aku tengok dari laptop kau, Pao. Slow. Woi. Oke,
Apa Fani? Aku tadi. Bisa yang baru masuk. Gak mau. Tapi tes gila ini. Gak ada soalnya loh, Bu. Bu, kayak mana cara masuknya, Bu? Nggak tahu, Bu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Tadi udah dimulai loh. Hah? Hei, ini. Aku urutan 1, 2. Betul. Bu, aku jawab itu salah loh, Bu. Bu, aku jawab itu Iya, Bu. salah loh, Bu. Iya benar. Masa? Urutan 1, 2. Iya, kecuali, Bu. Oh, aku tadi jawab. Bu, betul, Bu. Salah, Bu. Salah juga, Bu. Iya, betul. Warnanya. Tapi ini betul. Iya kan biru lambangnya sama, Bu. Lambangnya kan sama. Iya, Bu. Warna biru, Bu. Tapi, Bu, salah. Ya, berarti gitu ini. Oh, udah mau aku pula, Bang. Oke. Makanya kau jangan menjadi yang lain kan aku bilang dong, Di. Weh, seru lah. Bang, sombong amat. Oke, enggak lamin. Hari Kebangkitan Nasional. Benar atau salah? Tadi ayo. Benar atau salah? Organisasi yang dibentuk tanggal 10 Mei 1998 diperingati Organisasi sebagai menjaga Hari Kebangkitan dunia. Nasional. Benar atau salah? Aku nggak mau dia, Bu. Nggak ada dia. Ya, klik through. Weh, bener apa salah? Weh, benar apa salah? Nanya benar atau salah? Salah. Salah lah. Oh, salah. Salah. Aduh, Jelas tunggu, Bu. ini salah. Jawabannya salah. Palsi, jawabannya palsi. Tunggu aja. Mana sih dia punya? Bukan kan? Nah, ini kalau incorrect lagi. Udah nggak apa-apa. Kamu bukan Sabar, Bu. Terkeluar dia. Terkeluar dia, Bu. yang baru silakan dibuka browsernya Finalisasi. www.id masukkan pinnya 1580498. Hari Kebangkitan Nasional. Bagaimana, Bu? Tunggu, Bu. Nggak mau jawab dia, Bu. Cara masuknya gimana, Ibu? Di sini Salah. yang waktu itu Tunggu, Bu. poin. Aku udah bisa nih. Bu. Ini dia jawabannya ini pasti. Nggak mau. 4, 3, 2, 1. Ada lagi sama aku gitu, udah lah. Yeay. Pandai. 3 Bread. Bodoh. Biar bodoh ini. Nanti ada nama. Johnny. Bread. Ini kalau ada gunanya enggak. Tunggu, Bu. Tunggu. Pak, ini udah soal ketiga loh. Ini adalah puzzle. Hah? Ya, soal Partai politik pertama di Indonesia. silakan diklik di drag. Apalah. Bread. Sabar ya, Bu. Sabar. Tunggu, Bu. Keluar lagi. Bread. Ini gimana, Bu? Keluar lagi, Bu. Ya, disusun ya. Bread. Biru hijau kuning, merah biru hijau kuning. Jadi kepalanya teman-teman. Oops, your Diklik di drag Sudah ya, close, di baru submit connect. ya, kalau udah selesai. Jawabannya Di submit ya, nak ya, biar terbaca dia. Kalau udah selesai. Iya. siap, Bu. Kok biru? Ya iyalah Indi. Intik parsek. Oh. Ya, diklik di drag ya, di drag. Lupa dia. Kemudian di Sabar, Bu. partai politik pertama di Indonesia. Ya, tunggu, Bu. Aduh, udah mulai lagi tek Mandarin. Ya, waktunya panjang. Lanjut lagi yuk. Pak, ini udah kuis keempat loh sekarang. Aku udah keempat. Bread. Tunggu, Bu. Bu, ini nggak bisa, Bu. Bu. Bread. Bisa lo gledek. Bu, ini nggak bisa. Makanya kepalanya ke laptop loh. Ada nggak bisa? Yang lain sudah bisa. Bisa semua Nggak bisa. Kayak mana, Bu? Ini si partai. Aduh. Itu cuma tindakan kan, Bu? Iya. Bu, aku belum bisa masuk, Bu. Tahu caranya pun nggak tahu aku, Bu. Ya, masuk dari browser, klik www.kahoot.id
IP. Kalau Bu, boleh ulangi nggak, Bu? Enggak, habis itu, Bu. Ya, Habis itu, Bu. Nggak boleh, nggak boleh. Ulangi, Bu. Tolong. Nggak bisa. Habis itu, Bu. Habis masuk ke kaosnya, Bu. Soal itu. Aduh. 5, 4, 3, 2, 1. Ore! Oke. Nah, ini Yeay. satu persen ini betul. dikelilingi. Betul. Salah, guys. Ya, ini Oh, namanya industri party. Ya. Yes, I do. Mau kan 31%. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ya. Nah, Tunggu lagi. Sendiri tanya sendiri dulu. Aduh. salah. Jangan ngantuk lagi. Apa SDV? Ya, apa Benar atau salah? Nah, Apa ini, Bu? itu organisasi berpaham nasionalisme. Benar atau salah? Bukan. Belum loh, Bu. Salah, Bu. Ada tadi jelaskan itu. Bread. Ya. Udah lah, nanti diantuk aja kepalanya ke laptop lo. ISDT. Wait. Oh, udah pakai 2 HP. Bread. Benar atau salah? Tunggu. Ngapain? Sabar lo, Bu. Beri berkulel nake. Ya, paket konser. Dia mana deh? Aduh, enggak pernah jawab ini. Jangan lagi ya. Bread. Ini sih, Bread. Beri berkulel. Lele. Ih, bentar Kak Tia. Ini nggak bisa maju dia, Kak. Ini gimana? Kak, Silakan yang belum. Silakan Nak. kamu masuk dia, Kak. Aku, Bu, belum, Bu. Benar. Aku belum, Bu. Apa play? Jalan salto aja lah sana. Kan ini aku Di mana masuknya, Bu? Nggak tahu, Bu. Masuknya dari browser Nak, dari browser, dari Chrome atau Udah, Bu, aku udah masuk ke kaosnya. Habis itu kayak mana, Bu? masukkan gitu. bodoh kali ya. Itu salah. Yang benar itu adalah yang salah. Yes. 5% benar ya. Ya, kalau aku benar, Bu. nice. Benar, Bu. Hijau. Bu. Lele. Yang bertanya tadi nggak bisa masuk itu siapa? Baba. Daniel, Bu. Dari Mozilla atau Iya, Bu. Bu, lanjut, Bu. Aku download, Bu. Download. Gile, Bu. Sing lah. Ini. Oke, kita lanjut. Bisa sekali ku coba. Oh, udah. Oh, oke, soal kedua udah. Ini pertanyaan. Ketikkan jawabannya. Ketik jawabannya. Ketikkan apa organisasi Islam yang masih aktif sampai sekarang. Aku tadi tapi itu sih. Apa FPI ya, Pak? Tahu kali pun, Bu. Apa, Kak? Ayo, MPI. Belum ada, loh. FPI. ketikkan jawabannya. Setelah diketik Iya, Bu, belum ada soalnya kayak mana mau buat jawaban. yang mana? Islam. Iya, emang iya, Kak? Habib Ustaz. Iya. 1580. 1580. Organisasi Islam yang Oke. PI. Diketik. Sabar, Bu. Aktif sampai sekarang. Ya. Kemudian dikirim. Sabar, Bu. Ini loh minimize ini. Oh, makanya apapun pusing abal lah kamu. Baik, kamarmu, oi. Setan. Nah, kok saya macam apa? Ayo, waktunya sekali di sini. Bu, aku sabar, Bu. 1. Oke, waktunya sudah habis. Ah, Ya. Bukan ke apa sih FPI, Kak Tia?
Pak lo mau diketik. Kali. Kok Bu, aku bikin Kau makanya sama Muhammadiyah salah, Bu. Muhammadiyah. iyo. Oke. Yang tanda kurang gini, guys. Oh, belum lo ikan diketik sih, Bu. Ya udah jadi. Bu, kayak mancar masuknya doang. Gak depresi. Ya, gerakan 3A kurang Ini loh, Mbak, bukan yang tanda Korban tangan. diganti dengan apa? Ngelek loh. mulai ganti dengan apa? Abah lamanya. Ya, jadi Kayak itu ya, kayak gitu. dan diganti dengan apa? Ini kayak mancar masuknya. Gerakan 3A diganti dengan apa? Gerakan 3A diganti dengan apa? Gerakan 3A diganti. Gerakan 3A diganti dengan apa? Ganti dengan apa, weh, Glenn? Gerakan Google pula kau. Tahun dia ke Google. Putra. sabar, Bu. Kita Bu. Gerakan 3A. Tadi sudah ditanyakan Ibu siapa tadi? Udah Bu, udah. Oke. Bu, sabar mana Putra? Putra mana? Putra! Jadi bagi-bagi jawaban dong. Gak ada Biar betul tuh. Bu, kayak mancar masuknya, Bu. Aduh, nggak tahu aku. Aku satu aja. Ketontonnya lah jawabannya. Jawab aja salah. 3, 2, 1. Yeay! Oke. Yeay! Betul. Orang menjawab benar. Kalau yang punya canggih gitu. 4 orang masih sama. Iya masih tingkat ke 90. Sama. Berarti pemain kita ini masih Dia lagi banyak yang kurang gigi. memperhatikan ini tadi. Oke, kita Ya, lanjutkan. aku perhatikan kali nih, Bu. Ya, Bu, aku memperhatikan jawabannya aja lah, Bu. Tahu, Bu. ternyata Jujur kali kau, Nak. Bu, masukin. Mas, 8B. maksudnya aku nggak tahu gimana caranya. Yang 8 pinter. Lawan dia pintar. 8B ngecit, Bu. Iya, mana ada. Ini. Aku, Bu. Bu, Ibu ngelek. Yo. Apa itu? Nilai apa gitu? Multisawat. Logistik Ernest Prakasa. Ernest Prakasa. Soalnya gimana mau dikaji? Konrad Theodor van de Pentat. Jawabannya Ernest. Rakyat Indonesia dikemukakan oleh siapa? Ernest. Siapa? Ernest. Politik balas budi rakyat Indonesia dikemukakan oleh. Theodor. Makanya sekali aja deh kalau dia nggak jawab. Bu, kayak mana cara masuk ke kahutnya, Bu? Aduh. Siapa ini yang tak masuk dari tadi ini? Dari Daniel. Nggak bisa, Bu. Udah, kami udah betul nih, kami udah. Ya satu kok saya Daniel satu. Masukkan gamenya. Di bawah ini kan ada nih gamenya. Aduh, tua lah ibu ini. Bu, terpin. Bu, aku kaunnya aku download, Bu. Loh, Ngapa ikut? Bisa Daniel. Bisa nanti orangnya. Udah. Kalau udah dikit. Lewat jadinya. Bener. Ini lagi. Kamu nggak datang? Nggak tahu pun aku jawabannya apa. Jawabannya Allahu Akbar. jawabannya itu adalah Van de Penter. Nah, tapi nama lengkapnya itu Konrad Theodor Ya. Van de Penter. Apa itu tadi bener? Wow, 42 orang menjawab benar. Bahwa yang Hai. keliru. Masih perlu belajar. Selesai. Itu aja Bu. Ulang lah, Bu, ulang. Ulang Bu. Kau pulang. Ulang Bu. Kita ketiga. Udah.
Pulang. Siapa ini? No. Anjay. Oke, inilah pemenangnya. Ya. Ini kelas berapa ini? Apaan B? Ini kelas berapa ini, Nak? 8A. Namanya. 8A itu Bu nih sekolah. Oke. Kalau kalah jangan nangis. Pemenangnya. Oke, sampai di sini. Oke. Silakan masuk ke berikutnya ya, Nak. Oh, ala berat. Tutup roomnya ya. Iya, Bu. Bradley itu. Bradley. Sampai di sini. Olo, Ibu, olo. Belajar yang diulangi pembelajaran yang Ya, kok macet. dan materi-materi